Tim Manajemen Ibu Anissa selaku Komite SMK 62 Jakarta, serta Bapak Ibu Guru yang saya cintai, dan tidak lupa perwakilan OSIS SMK 62 Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini, tentunya di hari yang berbahagia, kita berkesempatan untuk berdiskusi bersama-sama mengenai diskusi pemaparan budaya positif di SMKN 62 Jakarta. Dan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Maslihatin MPD. Kepada Ibu Maslihatin MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Komite, Ibu Anissa Nurul Rahma, Bapak Ibu Manajemen, Bapak Ibu Guru, serta yang saya cintai dan saya banggakan pengurus OSIS SMK Negeri 62 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat bahagia, masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas di SMK Negeri 62 Jakarta. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya. Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah diskusi penerapan budaya positif di SMK Negeri 62 Jakarta. Jadi saya mau minta pendapat Bapak Ibu serta perwakilan OSIS, apa kira-kira yang akan kita laksanakan untuk budaya positif di sekolah kita, ya. Budaya positif di sekolah adalah suatu lingkungan belajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti saling menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan optimisme. Ini adalah suasana di mana setiap individu, baik siswa, guru maupun staf, merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Ya. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan. Ya. Pertama, kita akan membahas 3 poin pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, menjelaskan alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Ketiga, menjelaskan strategi yang rinci dan realistis tentang penerapan budaya positif di sekolah. Keempat, kontekstual relevan dengan kebutuhan pembelajaran SMK yang berpihak pada peserta didik. Jadi nanti prosesnya saya kasih 1 pertanyaan, kemudian Bapak Ibu ya anak-anak silakan berdiskusi dulu. Nanti jawabannya kita siapa yang sudah dapat silakan menjawab. Seperti itu ya prosesnya. Baik. Untuk yang pertama kita akan pertama coba diskusikan 3 poin penting penerapan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa nih poin penting penerapan budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu diskusikan dulu. Nanti yang sudah bisa silakan menjawab.
Bagaimana sudah? Oke, siapa yang sudah dapat poin 1? Saya coba kali ya, Bu ya. Oke, silakan Bu Fir. Ya, budaya positif ini sangat mendukung lingkungan belajar yang menyenangkan, Bu. Ketika sudah ada motivasi siswa itu. Mengapa ini penting, Bu Fitri? Karena budaya positif ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga mendukung siswa untuk termotivasi melibatkan diri di dalam KBM. Ketika anak sudah terlibat, maka akan tumbuh yang namanya rasa percaya diri. Apalagi di dalam lingkungan belajar yang positif memberikan penghargaan walaupun sedikit kepada siswa, sehingga siswa merasa dia dihargai keberadaannya. Nah, ini membuat siswa selalu bersemangat dan termotivasi melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran ini. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Fir atas masukannya. Selanjutnya, poin berikutnya ada yang sudah dapat kira-kira? Oh ya, silakan Bu Jai. Dari kesiswaan, menurut kami pentingnya penerapan budaya positif di sekolah lainnya adalah dengan membangun hubungan positif antara siswa, guru, dan staf. Oke, bagaimana budaya positif berkontribusi pada hal ini? Menurut kelompok kami, budaya positif akan mendorong komunikasi yang baik, saling menghormati antar siswa, guru, dan staf. Nah, ketika semua pihak merasa saling menghargai, suasana sekolah menjadi lebih harmonis. Misalnya, jika guru menunjukkan empati dan mendengarkan kebutuhan siswa, dan siswa akan merasa lebih dihargai dan terbuka untuk berbagi masalah mereka. Ini juga memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam kelas dan dalam kegiatan di sekolah. Jadi, hubungan yang positif akan mempermudah penyelesaian masalah dan kesejahteraan semua anggota komunitas sekolah. Oke, terima kasih Bu Jai. Selanjutnya, poin yang ketiga. Baik Bu, kami dari Humas. Menurut kami Bu adalah mendorong perkembangan karakter dan soft skill. Kenapa ini penting, Bu? Iya. Ya Bu, sangat penting. Karena budaya positif tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pengembangan karakter dan soft skill. Ini termasuk keterampilan seperti kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab, Bu. Misalnya, program-program yang mengajarkan nilai-nilai seperti integritas dan empati akan membantu siswa mengembangkan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan dunia kerja. Dengan kata lain, sekolah membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya pelajar yang lebih baik. Karena karakter yang kuat dan soft skill yang baik sangat penting dalam dunia kerja dan dalam interaksi sosial. Oke, baik. Jadi 3 poin sudah terjawab ya Bapak Ibu. Nanti notulen tolong dicatat, nanti terakhir dibacakan kembali. Oke, selanjutnya yang nomor 2 kita akan membahas tentang tolong jelaskan alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Oke, sudah ada bisa menjawab? Silakan. Baik Bu, kami dari Sumber. Alasan yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa. Coba jelaskan tentang hal ini Bu Novia. Baik Bu, budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam pembelajaran dan berusaha lebih keras. Sebagai contoh, penghargaan untuk pencapaian dan usaha siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Oke, itu Bu Novia. Lingkungan yang mendukung membantu siswa merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam proses belajar. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya
Yang kedua ada siapa yang sudah Izin dapat? jawab, Ibu. Oh ya, Pak Agus, silakan. Menurut kami, alasan yang kedua yaitu membangun hubungan positif antara semua anggota sekolah. Bisa jelaskan lebih lanjut Pak Agus? Baik Bu, tentunya budaya positif ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan saling menghormati di antara semua anggota sekolah. Ketika siswa, guru, dan staf mereka saling menghargai, hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Ini penting karena hubungan yang baik meningkatkan kolaborasi dan penyelesaian masalah secara efektif. Misalnya Bu, guru yang menunjukkan empati, mendengarkan kebutuhan siswa dapat membantu menciptakan suasana yang lebih sportif di kelas. Tentunya hubungan yang positif ini mempermudah kerjasama dan membuat semua anggota komunitas sekolah merasa lebih nyaman dan terlibat. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya yang ketiga, apa alasannya? Kita ambilnya 3 saja ya alasannya ya. Saya Bu. Oh iya, silakan Bu Rahma. Itu mendorong pengembangan karir, karakter, soft skill ya. Ya, mengapa ini penting dalam konteks budaya positif? Ya, budaya positif tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan soft skill. Keterampilan seperti kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab sangat penting untuk kesuksesan siswa di masa depan. Misalnya dengan menerapkan nilai-nilai seperti integritas dan empati dalam kegiatan sekolah, siswa dapat mengembangkan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Oke, terima kasih Bu Rahma. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Bapak Ibu silakan menjelaskan strategi yang rinci dan realistis tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya, silakan diskusi dulu. Baik, sudah ada yang dapat? Saya Bu. Oke, silakan Bu Eni. Terima kasih Bu. Kami dari kurikulum yang pertama adalah menetapkan visi dan misi berorientasi positif. Bu Eni bisa jelaskan bagaimana langkah ini diterapkan di sekolah? Bisa Bu. Langkah pertama adalah merumuskan visi dan misi yang mendukung budaya positif di sekolah. Ini berarti menciptakan pernyataan yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung inklusif dan motivasional. Misalnya, isi sekolah bisa mencakup komitmen untuk membangun komunitas belajar yang saling menghargai dan memberdayakan siswa. Kemudian, seluruh kegiatan sekolah, mulai dari pembelajaran hingga ekstrakurikuler, harus mencerminkan nilai-nilai. Dengan visi dan misi yang jelas, seluruh anggota sekolah, yaitu guru, siswa, dan staf akan memiliki panduan yang sama dalam menciptakan nilai-nilai positif. Oke, terima kasih Bu Eni. Ada lagi yang strategi kedua siapa kira-kira? Oh ya, silakan Bu Eni. Strategi kedua, mengembangkan kemitraan dengan industri dan dunia usaha. Ya, bagaimana cara melakukan secara efektif Bu Eni? Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif, sekolah itu harus proaktif dalam menjalin hubungan dengan usaha lokal dan usaha. Ini bisa dilakukan melalui program magang, kunjungan industri, atau kerjasama dalam proyek nyata. Sekolah dapat mengundang praktisi industri untuk berbicara di kelas atau bekerjasama dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi kemitraan ini memberikan siswa pengalaman praktis dan wawasan langsung tentang industri. Apakah ada manfaat
Oke, terima kasih Bu Heni. Ya, selanjutnya strategi yang terakhir. Ya, Andika, perwakilan dari OSIS nih, luar biasa. Bisa dibilang untuk strategi yang ketiga ada implementasi program kewirausahaan dan soft skills. Gimana caranya Andika mengintegrasikannya? Program kewirausahaan dapat dimulai dengan menyelenggarakan workshop, kompetisi bisnis, atau inkubator proyek kecil di sekolah. Misalnya siswa dapat diajak untuk merancang atau menjalankan usaha kecil seperti kantin sekolah atau toko produk buatan siswa itu. Selain itu, pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi bisa diintegrasikan dalam kurikulum melalui kegiatan berbasis proyek dan pelatihan karakter. Program ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan juga membentuk karakter mereka menjadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Oke, terima kasih. Ya, sudah terjawab ya 3 strategi. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Ya, budaya positif yang kontekstual relevan dengan kebutuhan pembelajaran SMK yang berpihak pada peserta didik. Konteksnya sekolah. Ya, silakan didiskusikan. Baik, sudah ada yang dapat jawabannya? Silakan. Oh ya, Bu Anissa dari komite nih. Silakan. Menurut kami dari tim Humas, poin yang pertama itu bisa menyesuaikan budaya positif dengan kebutuhan industri. Bisa jelaskan Bu Nisa? Baik. Di SMK sangat penting untuk mengintegrasikan budaya positif dengan kebutuhan industri agar siswa siap menghadapi dunia kerja. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan mengembangkan kurikulum yang mencakup keterampilan praktis dan soft skills yang relevan. Misalnya, sekolah dapat memasukkan pelatihan kewirausahaan, etika kerja, dan komunikasi efektif ke dalam program pembelajaran. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan lokal untuk magang dan praktek kerja juga dapat memperkuat keterhubungan ini, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Nisa. Sekarang selanjutnya poin yang kedua, ada yang sudah dapat? Oke, Pak Isan. Dari tim kurikulum menurut kami poinnya adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan praktik kerja. Bagaimana hal ini diterapkan secara efektif di SMK? Baik, menurut kami pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif di SMK karena memberikan siswa kesempatan untuk bekerja pada proyek yang relevan dengan bidang kejuruan mereka. Misalnya, siswa bisa diajak untuk merancang dan mempresentasikan proyek yang berkaitan dengan teknologi, bisnis, atau desain, tergantung pada jurusan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis saja, Bu. Mereka juga meningkatkan keterampilan problem solving dan juga kerjasama. Kegiatan praktik seperti magang dan kunjungan industri juga sangat berharga karena memberikan pengalaman langsung di lapangan. Ini memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi di dunia nyata dan mendapatkan umpan balik langsung. Oke, terima kasih Pak Isan. Selanjutnya poin terakhir. Ya, siapa? Ya, Nayara. Baik, jadi menurut saya poin ketiga itu ya saya Bu. Ya, silakan Nayara. Jadi yang poin ketiga ini membangun budaya lingkungan dan apresiasi. Oke, apa peran budaya lingkungan dalam konteks SMK? Budaya lingkungan dan apresiasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif di SMK.
Hal ini termasuk memberikan penghargaan untuk pencapaian siswa baik besar maupun kecil dan menyediakan dukungan emosional serta akademik. Contohnya, sekolah dapat menyelenggarakan acara penghargaan, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyediakan mentor untuk membantu siswa mengatasi tantangan. Dukungan semacam ini membuat siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha. Oke, terima kasih Nayara. Alhamdulillah ya. 4 pertanyaan sudah terjawab semuanya. Sekarang saya minta tolong nih MC merangkap notulen ya untuk Bu Reni yang cantik. Silakan dibacakan kembali hasil yang tadi telah dirangkum sama Bu Reni. Ya, baik Ibu. Baik, untuk yang pertama, ini membahas 3 poin pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Untuk poin yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Poin yang kedua, membangun hubungan positif antara siswa, guru, dan staf. Poin ketiga, mendorong perkembangan karakter dan soft skill. Kemudian, untuk penerapan budaya positif di sekolah, membantu meningkatkan keterlibatan siswa, membangun hubungan yang lebih baik, dan mendorong perkembangan karakter. Baik, untuk 3 poin penting, yaitu dari membahas 3 poin pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Poin yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Poin yang kedua, membangun hubungan positif antara siswa, guru, dan staf. Poin yang ketiga, mendorong perkembangan karakter dan soft skill. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang sudah kami buat, di sini adalah penerapan budaya positif di sekolah membantu meningkatkan keterlibatan siswa, membangun hubungan yang lebih baik, dan mendorong perkembangan karakter. Kemudian yang kedua, menjelaskan alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa. Yang kedua, membangun hubungan positif antara semua anggota sekolah. Yang ketiga, mendorong perkembangan karakter dan soft skill. Nah, kesimpulan dari semua itu adalah penerapan budaya positif di sekolah penting karena dapat meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa, membangun hubungan yang baik antara semua anggota sekolah, dan mendorong perkembangan karakter serta soft skill. Kemudian untuk poin yang ketiga, menjelaskan strategi yang rinci dan realistis tentang menerapkan budaya positif di sekolah. 1. Menetapkan visi dan misi berorientasi positif. 2. Mengembangkan kemitraan dengan industri dan dunia usaha. 3. Implementasi program kewirausahaan dan soft skill. Dan untuk kesimpulannya adalah strategi penerapan budaya positif di sekolah meliputi menetapkan visi dan misi yang jelas, mengembangkan kemitraan dengan industri, serta mengimplementasikan program kewirausahaan dan soft skill. Untuk poin yang keempat, kontekstual relevan dengan kebutuhan pembelajaran SMK yang berpihak pada peserta didik atau konteks sekolah. Yang pertama, menyesuaikan budaya positif dengan kebutuhan industri. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan praktik. Yang ketiga, membangun budaya dukungan dan apresiasi. Kesimpulannya yaitu penerapan budaya positif di SMK melibatkan penyesuaian dengan kebutuhan industri, penerapan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan praktik, serta membangun budaya dukungan dan apresiasi. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa, Bu Reni, terima kasih atas notulennya. Ya Bapak Ibu, diskusi kita sudah berakhir, jawabannya semua sudah terangkum ya. Terima kasih kepada Ibu Komite, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak OSIS ya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita dapat dulu. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi kita hari ini, alhamdulillah
ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.